Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan Blessing Morning. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami akan merenungkannya. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, apakah saudara termasuk orang yang biasanya mendengarkan perkataan dari pimpinan atau atasan saudara? Sesungguhnya ketaatan untuk mendengarkan perkataan atasan akan memberikan keuntungan dan kebahagiaan dalam hidup. Jikalau ketaatan mendengarkan perkataan pimpinan duniawi memberikan keuntungan bagi kita, apalagi ketaatan mendengarkan perkataan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Simon Petrus mengatakan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Tentunya perkataan Yesus memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi hidup kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah bagian dari kisah tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Karena nama gunung itu tidak disebutkan, maka beberapa orang menyebutnya dengan Gunung Tabor. Dan ada lain yang mengatakan bahwa gunung itu adalah sisi Gunung Hermon yang dekat dengan Kaisarea Filipi. Saat tiba di puncak gunung itu, Yesus bertransfigurasi, berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersih, bersinar seperti terang. Dalam peristiwa transfigurasi itu, nampaklah Musa dan Elia berdiri bersama Yesus dan berbicara dengannya. Menurut Lukas pasal 9 ayat 31, hadirnya Musa dan Elia dalam peristiwa transfigurasi itu bertujuan untuk meneguhkan ketetapan Allah tentang kepergian atau Eksodus yang mencakup kematian dan kebangkitan Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Murid-murid menyaksikan peristiwa supranatural tersebut dengan hati yang sangat bahagia. Sampai-sampai Petrus meminta kepada Yesus agar mereka diizinkan membangun 3 tenda untuk Musa, Elia, dan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih, kisah ini kemudian berlanjut dengan kehadiran Allah di puncak gunung itu. Kehadiran Allah nampak dalam rupa awan. Kata Yunani yang digunakan adalah nephele photeine, artinya awan yang berkilau atau yang bercahaya. Kehadiran Allah dalam rupa awan ini mengingatkan kita tentang penyertaan Tuhan dalam sejarah perjalanan hidup umat Israel, seperti pada saat Tuhan menampakkan kemuliaannya dalam awan kepada Harun dan umat Israel di padang gurun Sin. Demikian juga ketika Tuhan berjumpa dengan Musa di Gunung Sinai. Hadirnya Allah semakin menguatkan rencana penyelamatan Allah melalui Kristus Yesus untuk mengubah kisah sejarah hidup manusia berdosa. Allah tidak hanya hadir, tetapi Allah juga berbicara tentang Yesus Kristus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pernyataan Allah di gunung tinggi itu mengandung makna. Yesus adalah anak Allah yang dikasihi Allah, yang diutus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yesus adalah anak Allah yang berkenan kepada Allah, yakni anak domba Allah yang tidak bercacat,
yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Karena itu, dengarkanlah Dia, sebab Dialah Mesias, orang yang diurapi Allah untuk menyelamatkan manusia. Kata dengarkanlah ditulis dalam bentuk present imperatif aktif, yakni bentuk kata kerja perintah yang menekankan tindakan berkelanjutan atau kebiasaan atau proses yang sedang berlangsung. Dengan demikian penekanan perintah Allah kepada murid-murid untuk mendengarkan Yesus adalah perintah yang mengharuskan murid-murid untuk secara kontinu mendengarkan perkataan Yesus Juru Selamat manusia dalam segala keadaan, sampai mendengarkan perkataannya menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup dan atau dalam setiap proses kehidupan yang sedang dijalani selama di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih, pada zaman sekarang ini, di tengah-tengah banjir informasi hoax dan kehidupan yang tidak stabil, apakah kita termasuk orang yang terbiasa dan secara kontinu mendengarkan perkataan Yesus di setiap langkah hidup dan dalam berbagai proses hidup kita? Perintah Allah bagi kita semua dalam Minggu Prapaskah ini adalah dengarkanlah suara Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita, Dialah Juru Selamat kita, Dialah Gembala Agung, Dialah Kepala Gereja, Dialah Kepala keluarga kita, Dialah segala-galanya bagi kita. Dengarkanlah suara Tuhan Yesus. Dialah yang memberi kepastian dan mengubah sejarah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami minta Roh Kudus memimpin kami supaya setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang secara kontinu dalam segala keadaan hidup kami terus mendengarkan suara Tuhan yang berbicara, menuntun hidup kami, menolong hidup kami, yang berbicara untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati semua pendengar Blessing Morning pada hari ini dalam segala hal apapun yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberikan keberhasilan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.